Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tergeraklah Hati Yesus, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 34a. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah kita merasa capek? Tentu saja. Kalau sudah mengalami hal demikian, hal yang paling dibutuhkan adalah istirahat. Namun, tidak sedikit orang mencari cara lain untuk mengusir rasa capeknya tersebut. Mereka pergi meninggalkan rumah dan pergi untuk berekreasi, bertamasya atau berkunjung ke rumah keluarga atau kerabat. Selama sepekan bekerja, biasanya hari Sabtu dan Minggu, orang mencari hiburan di luar rumah, entah sendiri, entah bersama keluarga. Pengalaman serupa juga dialami oleh Tuhan Yesus dan para muridnya yang sibuk melayani orang banyak. Tuhan Yesus berkata kepada rombongannya, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika." Keinginan Yesus yang terprogram ini bocor dan diketahui orang banyak yang mengikuti mereka. Ketika Yesus pergi ke suatu tempat dengan menyeberangi danau, mereka sudah mendahului melalui jalan darat. Yang terjadi ini, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Saudara-saudari terkasih, bukan hanya Yesus yang mengalami gagal merencanakan sesuatu. Kita pun terkadang mengalami hal yang mirip dengan itu. Ketika hendak bepergian ke suatu tempat, tiba-tiba datang berita duka karena salah seorang kerabat kita meninggal karena mengalami kecelakaan. Misalnya, rencana kepergian yang sudah dirancang pun dibatalkan. Ada yang lebih penting daripada jalan-jalan, bukan begitu? Tuhan Yesus ingin rasanya istirahat mereka, melepas penat dan lelah dalam karya pelayanan yang menyedot pikiran, emosi, dan tenaga. Namun, apa mau dikata? Orang banyak itu haus akan wejangan-wejangannya yang sangat mereka minati. Mereka itu mengingini Yesus yang mengajar mereka tidak seperti orang-orang Farisi dan guru-guru Yahudi. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tidak dirinci apa diajarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga
Mereka setia mendengarkan Yesus hingga waktu sudah malam. Waktu mengajar pun harus dihentikan. Yesus harus istirahat dan mereka harus pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus tergerak hatinya akan kesetiaan mereka. Yesus berkata kepada para murid, "Kamu harus memberi mereka makan." Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Kudus menarik perhatian kita untuk segera mengambil sikap dan keputusan yang tepat dalam karya pastoral, karya pelayanan kita. Mungkin kita sudah merasa sangat lelah dan kita merasa tidak kuat lagi untuk melakukan pelayanan serta membutuhkan waktu untuk beristirahat. Namun, keadaan menuntut lain. Apakah hati kita tergerak ketika melihat seseorang yang sudah beberapa hari tidak makan, sedangkan kita memiliki cukup persediaan makanan? Apakah kita mempersilahkan seseorang yang kehujanan di depan rumah kita dan basah kuyup, sementara teras rumah kita kosong, melompong, untuk memberikan dia kesempatan berteduh? Semoga kita tidak mengatakan, dia itu orang malas, tidak mau kerja, biarin aja kelaparan. Atau kalau orang itu masuk ke halaman rumah kita akan jadi kotor. Bahkan ada yang berprasangka buruk. Orang itu berpura-pura saja. Mungkin dia punya niat mau mencuri. Bisa saja pandangan seperti itu ada benarnya. Tetapi apakah seburuk itu isi hati kita kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian dan belas kasihan dari kita? Mengapakah kita tidak memiliki hati yang tergerak untuk berbuat baik untuk orang-orang seperti mereka? Saudara-saudari terkasih, sudah saya katakan bahwa Tuhan Yesus dan para muridnya ingin sekali mengambil waktu untuk retret dan beristirahat. Namun hatinya tidak bisa bohong kalau dia menaruh ibah dan belas kasihan kepada mereka yang haus akan kasihnya. Ia pun melayani mereka dan mengajarkan banyak hal kepada mereka. Sikap yang sigap, segera dan pasti harus diambil. Jangan menunda-nunda atau banyak pertimbangan. Sebab jika salah mengambil sikap, hal fatal bisa saja terjadi. Tuhan tidak mau hal seperti itu terjadi pada mereka yang datang kepadanya. Kitab Amsal menulis, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu." Amsal bab 3 ayat 27 dan 28. Bagaimana memahami firman ini? Tentu amat mudah. Ibu Teresa dari Kalkuta
memberikan perhatian, makanan, susu, dan selimut kepada orang yang sudah sekarat. Dan ternyata keesokan harinya orang itu mati. Bunda Teresa sudah memberikan haknya. Kita memiliki makanan yang berlebih, bahkan itu hanya cukup untuk kita sekali makan. Tapi betapa berartinya itu bagi orang miskin yang mengemis, yang sudah berhari-hari tidak makan. Maukah kita berbagi? Apakah hati kita tidak tergerak untuk memberikan hak kita yang kalau diberikan tidak membuat kita miskin atau mungkin binasa? Apakah aku memelihara hatiku dengan kasih Yesus yang siap berbagi kepada yang membutuhkan perhatian dan kasihku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, Tuhan Yesus menampakkan kerahiman-Mu dengan melayani yang datang kepadanya. Didiklah kami untuk selalu belajar dari Yesus, ya Bapa, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.